Hai, selamat berjumpa lewat video tayangan dari Bapak. Anak-anakku yang hebat dan kreatif, mari kita berdoa sebelum mulai belajar. Izinkan Bapak memimpin doa dengan cara Maitreya. Berdoa mulai. Tuhan yang Maha Esa dan yang Maha Kasih, berkatilah semua makhluk, bimbing dan sertailah kami dari awal hingga akhir pelajaran, agar ilmu yang kami peroleh dapat dipergunakan untuk berbakti kepada orang tua, guru, dan bangsa kami. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Doa selesai. Nah, silahkan anak-anakku yang hebat dan kreatif, ikuti tayangan video singkat dari Bapak dari awal hingga akhir. Terima kasih. Bab 6, hindari aborsi dan pergaulan bebas. Topik aborsi, tujuan memahami aborsi. Harapan hindari aborsi atau melanggar sila pertama dalam Pancasila Buddhis. Aborsi. Masalah aborsi sampai sekarang masih dijadi perdebatan. Ada anggapan bahwa tindakan aborsi sesungguhnya telah lama dan kenapa dilakukan. Padahal hal itu bertentangan dengan nilai-nilai moral atau kebenaran. Sebagian orang gampang melakukan hal ini karena kepentingan dan motivasi yang pragmatis. Kepentingan pragmatis menjadi pembenaran. Etika tradisional yang menarik garis tegas baik dan buruk dikalahkan oleh etika situasional yang kelabu, tidak jelas, dan serba bisa ditafsirkan atau dibenarkan. Kita jadi bertanya, apakah demi alasan pragmatis, nilai-nilai etika moral harus disingkirkan? Apakah demi kesenangan kehidupan seksual duniawi, masa depan bayi-bayi harus dirampas hak hidupnya? Aborsi. Satu pengertian. Aborsi adalah pengguguran kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah abortus. Aborsi dapat juga berarti pengeluaran hasil konsepsi atau pertemuan sel telur dan sel sperma sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk tumbuh. Jadi aborsi dapat didefinisikan sebagai pengeluaran janin dari rahim sebelum janin tersebut mampu untuk meneruskan hidupnya sendiri. Menurut Kartono Muhammad, aborsi berbeda dengan infanticide atau pembunuhan bayi. Aborsi ditujukan bagi usia kandungan 5 bulan ke atas atau usia 20 minggu. Bila di atas 5 bulan kandungan itu sudah ada tengkorak dan tulang, maka termasuk pembunuhan atau infanticide. Pada kandungan 5 bulan ke bawah hanya berupa gumpalan daging atau hanya berupa darah kental yang nyaris tidak meninggalkan bekas apabila digugurkan. Perhatikan gambar 61 atau 6.1 janin berusia 8 minggu. Yang biru yang berkembang pesat dilindungi dengan baik oleh kantong amnion.
Gambar 6.2 janin berusia 10 minggu. Kelompok matanya semi tertutup yang akan tertutup total dalam beberapa hari kemudian. Yang kedua, macam-macam aborsi. Dalam dunia kedokteran dikenal macam aborsi yaitu 1. Aborsi spontan atau alamiah adalah aborsi yang berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitasnya sel telur dan sel sperma. Yang kedua, aborsi buatan atau sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja atau disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi, yaitu dokter, bidan, dukun beranak. 3. Aborsi terapeutik atau medis adalah pengguguran kandungan yang dilakukan atas indikasi medis. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil memiliki penyakit jantung yang parah. Atas pertimbangan medis yang matang, tindakan akan tergesa-gesa dilakukan. Ya, sebab aborsi. Banyak alasan atau sebab-sebab yang melatar belakangi dilakukannya aborsi. Dari fakta hasil penelitian selama ini jelas salah kalau kita menganggap bahwa kehamilan yang tidak dikehendaki selalu dihubungkan dengan akibat pergaulan bebas apabila kalau berpikiran bahwa itu hanya terjadi pada remaja. Padahal masih banyak sikap-sikap di masyarakat di latar belakangi yang berbeda-beda sebagai berikut. 1. Keluarga yang tidak siap karena memiliki ekonomi yang pas-pasan. 2. Masyarakat cenderung menyudutkan akibat dari hamil di luar nikah sehingga wanita tersebut melakukan aborsi. Ketiga, ada aturan perusahaan yang tidak diperbolehkan karyawatinya hamil atau meskipun punya suami atau selama dalam kontrak. 4. Pergaulan yang sangat bebas bagi remaja yang masih duduk di bangku sekolah, misalnya SMA, mengakibatkan kehamilan. 5. Dari segi medis diketahui umur reproduksi sehat antara 20 sampai 35 tahun. Bila hamil di luar batasan umur itu akan masuk dalam kriteria risiko yang tinggi. Pandangan sebagian orang bahwa tanda-tanda kehidupan janin antara lain adanya detak jantung yakni umur sekitar 3 bulan. 7. Praktek aborsi adalah fenomena yang timbul karena perubahan nilai
di masyarakat, sama halnya praktek pelacuran. 8. Indikasi medis yang dibolehkan pada kesehatan atau badan keselamatan jiwa dan pengabaikan konsep definisi kesehatan secara keseluruhan atau sehat fisik, psikis, dan sehat sosial. Padahal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Akibat aborsi. Tindakan aborsi merupakan praktek yang penuh risiko. Risiko ini muncul mulai dari pendarahan, infeksi, perforasi atau tembusnya rahim karena alat, hingga kematian karena pendarahan yang terlalu banyak. Aborsi juga dapat mengakibatkan kemandulan karena infeksi dari penghisapan rahim, menjadikan saluran indung telur tertutup. Di samping itu juga akan mengakibatkan rusaknya alat reproduksi sang ibu. Aborsi merupakan perbuatan jahat atau tidak baik. Aborsi adalah suatu tindakan pembunuhan. Mereka yang telah melakukan tindakan kejahatan dan akan mendapatkan akibat di kemudian hari, baik dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Dalam Culakama Wibana Sutta, seorang pria dan wanita yang membunuh makhluk hidup, kejam dan gemar memukul serta membunuh tanpa belas kasihan kepada makhluk hidup. Akibat perbuatan yang telah dilakukannya itu, ia akan dilahirkan kembali sebagai manusia di mana saja. Ia akan bertumbuh lahir, umurnya tidaklah akan panjang. Dalam kitab Petawatu dalam Sutta Pitaka Daka Petawatu Wanana atau cerita Peta memangsa 7 putra. Seorang wanita, istri pertama, yang memiliki rasa iri hati dengan istri kedua dari suaminya yang telah hamil, sehingga menyuruh orang bayaran untuk menggugurkan kandungan yang sudah berusia 3 bulan. Akibat dari kehendak dan perbuatannya secara tidak langsung atau melalui perantara istri pertamanya setelah meninggal, terlahir di alam peta yang memangsa 7 putranya, berbau busuk dan dikerumuni lalat. Bagi mereka yang menyediakan jasa aborsi tidak resmi tentu akan mendapat ganjaran menurut hukum negara setelah melalui proses peradilan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Ini sebagai akibat dari perbuatan atau karma buruk yang dilakukan saat ini. Di dalam hukum, aborsi dilakukan atas keinginan jahat, maka kasusnya menjadi pelanggaran kriminal dan pihak yang melakukannya dapat dituntut dan dihukum. Indonesia sudah
mempunyai undang-undang yang mengatur soal aborsi, yakni pasal 346 KUHP. Pasal ini mengancam kaum perempuan yang menggugurkan kandungannya dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Lima, aborsi dan agama budaya. Aborsi dalam pandangan medis maupun agama yang dikembangkan di masyarakat adalah satu, aborsi identik dengan pembunuhan. Inilah yang kemudian diadopsi di dalam substansi hukum sebagaimana yang diatur lewat KUHP. Dalam pandangan medis, abortus yang diperbolehkan adalah abortus berdasarkan indikasi medis atau abortus artificialis trapicius. Selebihnya, aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis dikategorikan sebagai abortus kriminal atau abortus provocatus criminalis. Aborsi adalah suatu tindakan pengguguran kandungan atau membunuh makhluk hidup yang sudah ada dalam rahim seorang ibu. Hal ini karena sudah terjadi kehidupan di dalam rahimnya. Syarat terjadinya kehidupan manusia menurut pandangan agama Buddha yaitu adanya pertemuan antara sel sperma dan sel telur atau mata pitara hati ya. Mata pitara hoti. Pertemuan tersebut terjadi pada masa subur mata atuni hoti dan adanya kesadaran penerus gadaba pacupatito dalam siklus kehidupan baru yang merupakan kelanjutan dari kesadaran ajal atau cuti cita yang memiliki energi karma. Oleh karena itu, jika dilakukan aborsi berarti melakukan pembunuhan makhluk hidup atau manusia. Buddha menyatakan dalam Mahatahasankaya Sutta bahwa karena adanya 3 sebab terjadinya perwujudan atau kehamilan, yaitu 1. Senggama antara wanita dan pria, 2. Wanita dalam masa subur, 3. Masuknya gandaba atau kesadaran yang bertumbal akhir. Apabila salah satu sebab tidak terpenuhi, tidak akan terjadi kehamilan. Dikatakan melakukan pembunuhan karena telah memenuhi syaratnya perbuatan pembunuh. Suatu pembunuhan telah terjadi bila terdapat 5 faktor sebagai berikut. Yang A. Ada makhluk hidup atau pano. B. Mengetahui atau menyadari ada makhluk hidup atau pana samita. C. Ada kehendak atau cetana untuk membunuh atau ya pada bacitam. D. Ada usaha untuk melakukan pembunuhan.
Upagama. Makhluk itu mati karena tindakan pembunuhan. Pena maranam. Aborsi adalah menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah abortus. Berarti pengeluaran hasil konsepsi, pertemuan sel telur dan sel sperma sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Agama Buddha menentang dan tidak menyetujui adanya tindakan aborsi karena telah melanggar Pancasila Buddhis. Dalam hal ini, tindakan aborsi melanggar sila pertama Pancasila Buddhis. Saya bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Begini sila pertama. Uji kompetensi pengetahuan. 1. Jelaskan dengan kata-kata atau bahasa sendiri tentang pengertian atau definisi aborsi. 2. Kapan suatu perbuatan dapat dikatakan aborsi ditinjau dari agama Buddha? Uraikan jawaban kamu. 3. Jelaskan alasan-alasan atau sebab terjadinya aborsi. 4. Jelaskan akibat-akibat dari aborsi, baik di dunia ini maupun di kehidupan berikutnya. 5. Upaya-upaya apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mencegah dan mengatasi aborsi sesuai dengan ajaran Buddha? Jelaskan. Silahkan jawab nanti di GCR ya. Bapak akan tayangkan di GCR uji kompetensi pengetahuan ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Hai anak-anakku yang hebat dan kreatif, bagaimana tayangan video dari Bapak, yaitu dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Baiklah, pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan doa. Izinkan Bapak memimpin doa dengan cara maitra. Berdoa mulai. Tuhan yang Maha Esa, Buddha Maitra yang Maha Kasih, berkatilah agar ilmu yang kami terima hari ini dapat diamalkan. Jagalah hati kami agar kami tidak melupakannya. Sertailah kami dalam perjalanan pulang. Lindungi orang tua, bapak, ibu, guru kami, agar kami dapat berkumpul bersama lagi. Terima kasih Lamo, terima kasih Buddha Maitra. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Doa selesai. Anakku yang hebat dan kreatif, semoga tidak bosan-bosan menerima pembelajaran video singkat dari Bapak. Tetap semangat. Cayo.